disiplin dengan target dan sistem trading kita. Semuanya kalau sudah kita lakukan dengan disiplin, tentu akan bisa secara konsisten kita mendapatkan profit yang ada. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk persiapan sistem trading kita. Berikutnya kita masuk di materi teknikal yang tadi sudah saya sampaikan, ini masuk di materi teknikal. Nah, teknikal ini biasanya banyak sekali caranya, bisa dengan menggunakan indikator, bisa menggunakan price action, bisa menggunakan macam-macam. Nah, teknikal di sini yang kita bahas adalah menggunakan price action. Price action technical analysis. Technical analysis. Ya, price action technical analysis. Analisa teknikal yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri, atau menggunakan harga itu sebagai acuan untuk kita melakukan analisa. Nah, analisa teknikal yang menggunakan price action ini, apakah pola-pola candle itu, apakah chart pattern itu? Ya, itu adalah bagian dari price action, tetapi bukan itu. Price action itu didasarkan pada harga masa lalu, kemudian kita gabung dengan harga saat ini. Ya, harga masa lalu kita kombinasi dengan harga saat ini. Diingat tadi sudah kita sampaikan, harga saat ini akan selalu kembali pada memori harga masa lalu. Dari mana kita bisa tahu? Dari historinya. Kita dagang bakso satu hari bisa mendapatkan 1 juta misalnya. Hari Senin 1 juta, Selasa 1 juta, Rabu Kamis 2 juta. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu bisa mendapatkan 5 juta. Secara terus-menerus kita bisa dapat pengetahuan, kita bisa dapat pengalaman dari histori. Itu kenapa ketika dagang pada hari Sabtu, maka bahan untuk kita jual kita perbanyak. Biasanya kita menjual dengan 20 kilo misalnya, di hari biasa 20 kilo, maka hari Sabtu kita bisa menggunakan lebih, kita bisa menjual 40 kilo. Dari mana bisa saya siapkan 40 kilo? Dari histori, dari minggu-minggu yang lalu, dari bulan-bulan yang lalu. Kalau saya jual hari Sabtu Minggu selalu ramai dagangannya. Tetapi ketika kita sudah tahu hari Senin Selasa Rabu itu maksimal 20 kilo, kemudian tiba-tiba kita menggiling daging 40 kilo. Padahal sudah tahu historinya, sudah tahu sejarahnya. Pengalaman yang mengajarkan kita kalau hari-hari biasa adalah 20 kilo. Tapi kenapa kita menggunakan 40 kilo? Ya, tanpa ada pesanan khusus ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi yang nanti terjual sekitar 20 kilo sama. Kenapa bisa seperti ini? Karena siklus ini sudah menjadi histori harian kita. Maka sisanya nanti kemana? Sisanya dikemanakan? Inilah yang menjadi histori. Histori itu menjadi bagian dari keputusan untuk masa depan kita, untuk masa yang akan datang. Sehingga tahu hari Sabtu, hari Minggu kita menggiling 40 kilo. Tahu sudah. Kenapa dengan yakinnya hari Sabtu Minggu menggiling? Karena kemampuan untuk menjual lebih banyak. Ya mungkin banyak orang liburan, banyak orang santai, dan banyak orang jajan di sana. Ini sama dengan pasar, kita juga sama. Market juga sama. Kita nanti menggunakan histori harga masa lalu dengan harga saat ini. Maka kita menggunakan namanya price action. Nah, yang saya gunakan adalah price action candlestick. Sehingga trading kita tidak ada bantuan indikator.
Ya, kalaupun ada mungkin hanya 1-2. Artinya ini menggunakan niche trading atau eh, trading yang menggunakan candlestick murni. Tidak ada benang sana sini, tidak ada warna-warni, indikator yang banyak. Semakin banyak indikator, semakin bingung, semakin ragu kita membuat keputusan. Bukan tidak betul atau bukan salah kita menggunakan indikator, tetapi semuanya punya batasan. Kalau kita sudah terbiasa dan nyaman, ya silakan saja. Tetapi sebelum terlambat, sebelum kita menggunakan yang banyak, tentu akan lebih mudah, lebih sederhana kalau kita menggunakan yang tanpa indikator atau indikator yang sedikit gitu ya. Kalaupun nanti masih menggunakan embel-embel indikator, ya silakan, itu pilihan. Yang penting saya mengajari dengan metode price action technical analysis yang diantaranya nanti bisa menggunakan pola candle, bisa menggunakan chart pattern. Tapi itu bukan prioritas, karena prioritas kita adalah pergerakan harga. Oke, kita bahas di teknikalnya. Yang pertama yang harus kita pahami di dalam teknikal adalah tentu memahami candlestick dulu. Harus memahami candlestick. Bagaimana candlestick itu terbentuk, kemudian tekanannya bagaimana, kalau ada ekor itu bagaimana artinya, kemudian kalau bodinya pendek, ekornya panjang-panjang itu apa artinya. Ya, kita harus memahami candlestick dulu. Kemudian kita juga harus pahami karakternya dulu. Karakter candlestick. Ini harus paham dulu karena kita analisanya menggunakan candlestick, ya, bukan menggunakan indikator full, tapi candlestick. Ya, jangan hanya kita fokus pada pola candle. Pola candle yang ribuan pun tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak paham konsepnya. Kalau hanya menghafal gambar-gambar, nanti ketika marketnya muncul, semuanya menjadi blank, menjadi lupa semuanya. Dan pola candle ini juga tidak menjamin, karena harus banyak aspek, ada banyak aspek yang harus kita nanti perhatikan. Pola candle tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kita masuk di candlestick dulu. Bagaimana candlestick itu terbentuk? Nah, di sini saya sudah menggunakan gambar. Ada gambar warna merah, ada gambar warna hijau. Gambar warna merah ini mewakili dari seller, gambar warna hijau ini mewakili dari buyer, ya. Ini buyer. Kemudian yang ini adalah seller, yang ini buyer, yang ini seller. Kemudian bagaimana terbentuknya candle? Nah, candle ini faktor utamanya atau komponen utamanya ini ada 4. Komponen utamanya ada 4. Yang pertama ada harga pembukaan atau open. Harga pembukaan atau open. Kalau warnanya merah, ditutup dengan warna merah, maka open selalu di atas. Kalau penutupan di atas, maka open selalu di bawah. Kalau warnanya hijau atau bullish sebagai dominan, maka harga open, harga pembukaan selalu berada di bawah. Kalau ditutup dengan bearish atau ditutup dominan seller, maka pembukaan selalu di bodi yang atas. Ya, ini yang perlu diingat, yang harus difahami. Ketika ditutup dengan warna hijau, maka pembukaan selalu di bawah. Ketika ditutup dengan warna merah, maka pembukaan selalu di atas. Sehingga kalau pembukaan di atas, kemudian ada ekornya, berarti naik dulu, warna hijau dulu, kemudian ditolak oleh seller, ditolak namanya. Ini awalnya hijau, jadi yang pertama ini naik, ini warnanya hijau dulu, ya. Ini hijau, kemudian sampai di ujung di sini, ya, ditolak lagi. Ya, ketika sampai di ujungnya ditolak oleh seller namanya.
ditolak, kemudian ditolak terus melewati harga pembukaan, maka berubah menjadi warna merah. Yang awalnya hijau melewati harga pembukaan berubah menjadi warna merah. Kemudian turun terus sampai di harga terendahnya sini. Kemudian ditolak lagi oleh buyer. Ekor di atas itu, di bawah itu adalah penolakan buyer, ekor di atas adalah penolakan seller. Yang paling bawah ini namanya harga terendah atau low, kemudian sumbunya namanya shadow atau wick atau ekor ya gampangnya. Kemudian body yang bawah adalah penutupan di sana. Body yang bawah adalah penutupannya. Kemudian sama halnya dengan yang dominan warna merah, warna hijau, selalu pembukaan berada di body yang bawah. Ini dibuka di sini, kemudian turun dulu sampai harga terendah, kemudian ditolak oleh buyer. Ekor di bawah adalah penolakan buyer, ekor di atas adalah penolakan seller. Ketika ditolak ke atas melewati harga pembukaan, maka yang tadinya awalnya berwarna merah berubah menjadi warna hijau. Terus kemudian sampai di ujung tertingginya atau harga tertingginya, high. Kemudian ditolak lagi oleh seller, yang ekor di atas adalah penolakan seller, ditutup di sini ya sebagai penutupannya. Nah, ini prosesnya harus tahu sehingga nanti kita kalau menganalisa lebih tepat lagi. Kemudian perhatikan di sini ada sumbu, ada body, ada sumbu, ada body, ada sumbu, ada body. Untuk membaca karakteristik candle, maka perhatikan bodinya dulu. Yang pertama perhatikan panjangnya body. Yang pertama perhatikan panjangnya body. Yang kedua adalah panjang sumbunya. Kalau sumbu di atas tadi apa? Sumbu di atas itu penolakan seller. Sumbu di bawah penolakan buyer. Kita bandingkan antara body dengan sumbunya, antara badan dengan sumbunya. Kalau antara badan dengan sumbunya masih jauh lebih panjang bodinya ya, maka masih dominan buyernya. Kalau sumbunya lebih panjang dari body warna merah, maka seller masih dominan. Ya, kecuali bodinya nanti kecil, kemudian ekornya panjang. Nah, ekornya kalau kita bandingkan jauh lebih panjang dari bodinya, maka ini penolakan seller, yang di atas penolakan seller. Maka potensi market akan bergerak turun lagi. Ini dasar utama yang harus kita pahami, khususnya bagi teman-teman yang baru ya, biar nanti tidak susah di dalam membaca pergerakan pasarnya. Berikutnya ini ada contoh berbagai macam candle juga yang masing-masing harus tahu karakternya. Ada candle tebal ya, ada candle tebal dengan sumbu. Ini ada sumbu di sini. Kemudian ada tebal sumbu di atas, ada tebal sumbu di atas bawah. Yang kita perhatikan tadi adalah pertama adalah bagaimana panjang dari bodinya. Yang kedua bandingkan dengan sumbunya atau panjang sumbunya. Ya, kalau lebih panjang bodinya berarti dominan, body akan lanjut. Kalau panjang sumbunya di mana? Kalau sumbunya di atas, maka potensi akan turun, atau sumbu di atas itu artinya penolakan seller. Nah, ciri-ciri candle yang berpotensi sebagai petunjuk atau informasi adalah ini. Jadi candle itu tidak memiliki sumbu atau tidak memiliki ekor. Atau ada sumbu tetapi pendek. Ada sumbu tapi pendek, ini hanya koreksi kecil aja, tidak berpengaruh. Nah, sifat candlenya apa? Maka sifat candle seperti ini masih membutuhkan konfirmator. Masih membutuhkan konfirmator. Kalau candle kecil-kecil atau pendek, warnanya berubah misalkan, maka butuh konfirmator.
Nah, berbeda ketika candle yang terkonfirmasi atau candle dengan petunjuk yang jelas. Ini contohnya, jadi candle yang terkonfirmasi. Ada penolakan yang panjang, ada penolakan yang panjang, penolakan yang panjang, penolakan yang panjang. Ini penolakan yang panjang. Artinya, kalau penolakan panjang di atas, berarti tekanan seller. Kalau sumbunya di bawah, maka tekanan buyer. Ini perhatikan, meskipun yang di atas ini ada sumbu, ya perhatikan bodinya atau volumenya ini masih dominan. Volumenya masih besar-besar dominan. Maka ini menjadi sinyal satu arah. Meskipun warna merah, tetapi perhatikan sumbu di sana. Ya, perhatikan penolakan-penolakan yang ada. Ya, penolakan-penolakan di bawah ini meskipun terkonfirmasi, tetapi pergerakannya menunjukkan pergerakan yang satu arah. Ya, pergerakan sinyal satu arah. Ya, termasuk yang di bawah. Ya, ada banyak konfirmasi, ada hijau, penolakan semuanya. Kemudian yang di sini ada merah, penolakan, ada merah berjajar 3 dengan penolakannya, ini adalah sinyal turun, sinyal bakal turun lagi. Oke, mudah-mudahan ini bagian candle-candle ini bisa membantu, setidaknya ada gambaran di sana. Sedikit banyak bisa membantu gambaran kita untuk nanti menentukan analisa kita. Nah, sekarang kita masuk ke teknikal. Yang tadi adalah pengenalan dari candlestick, karakternya, kemudian komponennya seperti apa. Kita masuk di cara membaca pergerakan atau cara membaca potensi pergerakan, potensi arah pergerakan market. Ya, meskipun kita paham candlestick, tetapi kalau tidak tahu tekniknya, tentu nanti tidak bisa membaca di mana peluangnya kita untuk entry. Maka caranya harus tahu, ya, langkah demi langkahnya harus tahu. Harus ada aturan main tadi, ya. Harus ada trigger yang jelas. Ketika kita mau entry itu apa dasarnya? Ketika kita mau exit apa dasarnya? Ya, sehingga tidak selalu setiap market kita bisa masuk di sana. Ada kalanya pelan, ada kalanya sideways, dan ada kalanya nanti marketnya itu tidak mendukung untuk kita masuk di sana karena tidak memenuhi syarat kita. Yang pertama, cara mengetahui adalah dengan membaca 3 candle terakhir. Ya, kita baca 3 candle terakhir, kemudian bagaimana pengaruhnya. Kita baca candle terakhir yang ketiga, 3 candle terakhir bagaimana pengaruhnya. Dengan tidak mengabaikan arah kecenderungan utamanya, ya, arah tren yang utama. Tetapi kita bisa lihat 3 candle yang terakhir ini untuk menguji yang terdekat dari runningnya. Nanti akan ketemu. Kalau kita paham seperti ini, market mau naik mau turun selalu ada petunjuk di sana. Karena di sini akan membentuk struktur nanti, struktur candle. Kemudian yang kedua perhatikan yang kedua ini perhatikan 1 candle terakhir sebelum candle running maksud saya. Perhatikan 1 candle terakhir sebelum candle running. Kemudian yang ketiga, perhatikan
kalau sudah ketemu di sana, maka perhatikan level psikologinya. Level psikologinya. Ya, ini kalau di atas bisa menjadi resisten, kalau di bawah bisa menjadi support. Kemudian yang terakhir ini level psikologi, dan yang keempat ini perhatikan area retracement atau koreksinya. Area retracement atau koreksi ini berada di 50% dari yang dominan struktur candle sebelumnya. 50% sampai 61,8% kalau kita menggunakan Fibonacci. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menentukan triggernya.